Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini gua jalan-jalan lagi ke Sulawesi. Ada apa ceritanya? Ini kisah keseruannya. Selamat datang di Bajo. Alhamdulillah tiba di Wajo. Cukup malam, kita dari Malini tadi sore-sorean. Ini kita gas langsung menuju ke Wajo. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 9 lewat. Tadi start sore-sorean. Sampai lagi di Wajo. Cukup malam, tadi start dari Malini sore-sorean. Agak terlambat memang. Tadi kita mau di side stop di Palopo. Tapi terus kemudian waktunya masih ada, ya kita gas terus sampai nggak terlalu malam juga, tapi oke lah, semua aman. Road captainnya kagak pakai rem, bannya baru, Keren, gas terus. main terabas-terabas aja. Empuk, bannya enak katanya. Oke, ada tuh pada YouTube juga. Wajo, Pesono. Nah, kita gas terus, sampai pegel. Ini keren, bro. Alhamdulillah, terus sampai. Adinda. Lihat. Kok gua main parkir, Pak? Sekarang kan ada TPWM, Bang. Oh gitu. Mereka lagi main badminton. Oke. Paling keren. Tertatih-tatih. Sampai juga. Iya. Oh bisa dia keren dari gua ya? Nggak ada lebihnya kayaknya dia deh. Iya. Nggak ada lebihnya. Paling keren kata mak gua. Iya. Darius mau dikemanain? Gua sadar diri dah kalau Iya. Darius tidak ganteng. Gimana deh? Papar kosong. Capek nggak? Kasihnya. Oh, digas terus. Digas terus. Pade masih kuat. Mone sekarang bisa. Iya, gaya banget ya. Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Sejarah pembentukan Kerajaan Wajo. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang, Wajo-Wajo. Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang, Wajo-Wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo, diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Wajo. Susinya Wajo nih. Susi. Ikan bakar. Ini khas dari sini juga. Itu sambalnya sambal mangga. Mangga. Iya. Ini sayur juga. Jami. Namanya Jami. Kita makannya dong di tengah air. Coba kecut kalah. Memang iya. Coba kecut kalah. Oh, memang iya. Apa ini? Gua racing sini. Nama Thailand siapa? Atap Seng. Nang. Serem juga ya. Yo Oh Ini gak ada gigi mundurnya. Remnya natural dia. Sliding. Remnya nancep. Cep.
Selamat siang jelang sore, kita ada di Wajo. Setelah semalam kita tiba dari Malili, gas terus Palopo, terus tembus sampai ke Wajo. Tadi malam sempat kita ngopi-ngopi sebentar di markasnya Wajo. Terus kemudian tadi pagi kita diajak jalan-jalan ke Danau Tempe. Apa sempat makan ikan juga, ikan khasnya Danau Tempe. Oh ini semuanya keren banget. Anginnya kencang. Nah, ini batas kotanya nih. Ya, batas kotanya. Kabupaten Sopeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watan Sopeng. Sopeng adalah sebuah kota kecil di mana dalam buku-buku Lontara terdapat catatan tentang raja-raja yang pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja. Satu hal menarik sekali dalam Lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Sopeng, telah ada kekuasaan yang mengatur daerah Sopeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, tetapi saat itu Sopeng masih merupakan daerah yang terpecah-pecah sebagai suatu kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah arung, sulewatang, dan padanreng serta pabicara yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Setelah kerajaan Sopeng terbentuk maka dikoordinasi oleh Lili-Lili yang kemudian disebut distrik di zaman pemerintahan Belanda. Sopeng 3 kilometer. Oh ini dia masjidnya nih. Cakep. Turn right. Then, turn right. Oh itu dia tuh kelawarnya In tuh. 100 meters. At the roundabout, take the 4th exit. Oh iya bener. Nah itu tuh lelawarnya pada Jetsport. Jadi ini di Phone connected. Jadi ini di alun-alunnya Sopeng. Dia tempatnya square itu, tapi ada pohon-pohonnya nih. Bisa sama kelelawar, banyak benernya tuh. Mudah-mudahan dilihat di kamera. Di atas pohon semua banyak. Keren. Kelelawar begitu ya? Kelelawar begitu mas? Iya. Tuh kelelawar. Jadi ini namanya apa namanya? Kota Taman Kalong. Taman Kalong. Oh iya, Taman Kalong. Ini sejak tahun berapa dia begini nih? Ini lama, sudah mungkin belum lahir. Oh, sudah ada di sini mereka. Oh, oke. Jadi di Sopeng ini ada Taman Kalong. Isinya kalong-kalong semua. Tuh, di atas tuh. Sayang kamera gue nggak kuat kali. Nanti gue coba zoom, mudah-mudahan dapat. Sopeng, kelelawar atau kalong biasanya hidup bersarang di gua atau hutan lebat yang gelap. Namun berbeda dengan kelelawar yang ada di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Sulsel, yang malah bersarang di pepohonan di pusat kota Watan Sopeng. Keberadaan kelelawar di Sopeng ini sejatinya masih menjadi misteri. Belum ada catatan sejarah yang menyebutkan waktu pasti kapan kelelawar itu mulai bersarang di pepohonan asam pusat kota. Namun, masyarakat Sopeng percaya ada cerita legenda di balik keberadaan kelelawar yang kini menjadi penghias jantung kota itu. Disebutkan bahwa kelelawar sudah memenuhi pusat kota sebelum adanya Raja Sopeng pertama, yaitu Late Mamala. Setelah munculnya Raja Sopeng pertama, saat itu pula cerita perjanjian tercipta. Raja Late Mamala membuat sebuah perjanjian dengan kelelawar yang mengatur pantangan bagi kalong jika ingin tetap hidup di pepohonan asam pusat kota. Dalam perjanjian antara Raja Late Mamala, kelelawar tidak diperbolehkan untuk mengambil buah-buahan milik warga di sekitar Watan Sopeng. Dengan begitu mereka dibolehkan untuk tinggal dan hidup di pusat kota. Raja Late Mamala juga meminta kepada kelelawar untuk membantunya memberikan informasi. Konon kelelawar tersebut bisa memberikan tanda apabila akan terjadi bencana atau musibah terhadap rakyat kerajaan di Sopeng. Nah ini sekarang kita masuk ke Taman Purbakala. Nah ini dulu ini peninggalan Belanda. Phone connected. Nah, ini gedung asli Belanda nih. Tuh. Bangunan tua nan megah gaya arsitektur Belanda ini namanya Museum Villa Juliana. Terletak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Sulsel.
Villa Juliana kini sudah berusia 117 tahun dan menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah di negeri ini. Villa ini dibangun pada tahun 1905 oleh pemerintah Hindia Belanda era Merce A. Cruzen sebagai hadiah untuk Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau dan putrinya, Ratu Juliana yang saat itu berencana melakukan kunjungan ke Tanah Bugis di Sopeng. Begitu villa ini jadi dan siap huni, Ratu Wilhelmina dan Ratu Juliana malah batal berkunjung ke Sopeng karena faktor keamanan perang saat itu. Keduanya pun tak pernah menerima hadiah yang hingga kini masih berdiri kokoh di bumi Latemamala, julukan untuk Kabupaten Sopeng. Dari belakang kita ini ada gedung peninggalan Belanda, tapi keren banget. Ini sekarang jadi museum purbakala katanya. Ini udah ada di zaman Belanda nih. Coba gue cari sejarahnya. Keren ini. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang pada awalnya ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan. Lokasinya memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Bone merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh Manurung Ngerimatajang pada tahun 1330, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Laten Ritata Towa Patunru, Daeng Serang, Datu Mario Riwawo, Arupalaka, Malampe Gemmekna, Peta Tori Sompae, Matinro Ribontoala, pertengahan abad ke-17. Bukti sejarah tersebut dapat dilihat dari berdirinya Tugu Perkasa dari Arum Palaka di tengah-tengah kota Watampone. Kebesaran dan kejayaan Kerajaan Bone di masa lalu, kini dibarengi dengan keragaman dan keindahan pesona wisatanya yang ada di masa sekarang. Baik itu keragaman wisata sejarahnya, wisata budaya, maupun wisata alamnya, yang memberikan dan menawarkan pesona daya tarik khusus pada objek. Ini Bone, ini sudah masuk ke apa nih? Ini kayak alun-alunnya gitu. Jadi ini tempat mereka semua pusat ekonominya. Tuh kan, ini kita lihat alun-alunnya nih. Ini ada patungnya nih. Ini dia nih, kantor bupatinya nih. Cakep, nice. Waduh, ini tuh interiornya nih khas tahun ini nih, ini antik ini. Nih meja marmernya, ini tua nih. Ini nenek gue punya nih, yang model ginian nih. Tapi dulu alasnya rotan, anyaman rotan. Kursi itu juga antik tuh, yang di sana. Ini agak modern tapi ini juga antik nih kursinya, mejanya. Oh, mantap. Kalau sisi ya.
Web Pancong Bone. Motong suruh lautin son pada kapal. Nice. Nice. Assalamualaikum. Halo, Aco. 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 Aco, Oh, Aco. 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 Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah legenda modern dalam kancah percaturan kebudayaan nasional melalui industri budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis pinisi, padewakang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba. Ini hobi. Oh, mantap. Mantapnya semua nih. Tadi pagi sampai siang. Oh, makan ikan. Oh, iya, dimakan deh. Yo. Nah. Ikan. Tanpa harus makan ikan. Ikan. Tuna. Kakap. Sambalnya sambal gacem dia sambalnya. Semua. Waduh, semua itu makan. Waduh, mantap Ki. Pinisi, seni pembuatan kapal di Sulawesi Selatan, mengacu pada anjungan dan layar Sulawesi Schooner yang terkenal. Konstruksi dan penyebaran kapal-kapal semacam itu merupakan tradisi ribuan tahun pembuatan kapal dan navigasi Austronesia yang telah melahirkan berbagai macam kapal air canggih. Bagi masyarakat Indonesia dan publik internasional, Pinisi telah menjadi lambang kapal layar pribumi Nusantara. Saat ini, pusat-pusat pembuatan kapal terletak di Tanah Beru, Bira dan Batu Licin, di mana sekitar 70% populasi mencari nafkah melalui pekerjaan yang terkait dengan pembuatan kapal dan navigasi. Namun, pembuatan kapal dan pelayaran tidak hanya menjadi andalan ekonomi masyarakat,
tetapi juga merupakan fokus utama dari kehidupan dan identitas sehari-hari. Kerjasama timbal balik antara komunitas pembuat kapal dan hubungan mereka dengan pelanggan mereka memperkuat saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat. Pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan elemen diturunkan dari generasi ke generasi di dalam lingkaran keluarga, serta kepada individu di luar keluarga melalui pembagian kerja. Komunitas, kelompok, dan individu yang terlibat secara aktif terlibat dalam upaya pengamanan, misalnya melalui inisiatif pemasaran dan penerbitan buku tentang masalah tersebut. Ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember tahun 2017. Pinisi, seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan, Art of Boat Building in South Sulawesi, yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Menteri pada tanggal 13 Desember tahun 2013 dengan nomor 238, M, 2013 dengan domain, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Masih ada di Bunda, kita ada di spot baru. Ini buat apa namanya? Matuwangi. Matuwangi. Ada artinya nggak? Ada artinya Matuwangi. Oh, diganti lagi ya. Spotnya keren karena ini adalah kalau lu kenal pinisi, di sini ternyata tempat produksi pinisi itu bertemu. Jadi nanti kita mesti ganti tempat spot lagi yang dari kita lihat kita. Jadi awalnya kita datangin nanti. Di sini punya makan terus makan. Kita keluar dari pantai Mandala, kita sekarang menuju ke Bira, kilometer 0-nya Bira. Cuaca cerah banget. Jadi dari sini kita langsung menuju ke Makassar. Jarak tempuh kurang lebih 184 kiloan. Mudah-mudahan aman di jalan. Bismillah. Make a U-turn. Turn right. Itu dia paling. Make a U-turn. Turn right. Make a U-turn. Keren. Ada skatepark juga. Jadi ini dia nih, ujung aspalnya Bira nih. Kita parkir pas di ujungnya, kilometer 0-nya ada di dalam sana tunggunya. Ujung aspalnya Bira nih. Bukan pondok gede ya? Bukan Pondok Gede ini.
Nah, kita ke dalam dulu ya. Titik nolnya ada di dalam. Aduh. Titik nol Tanjung Bira. Oh, ini perintisnya nih. Gambarnya ada di sini orang-orangnya. Aduh, keren banget. Sayang motornya nggak sampai ke sini ya. Oh, ini. Jadi ini titik nolnya Sulawesi Selatan. Titik nol Bulukumba terletak di kawasan pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Titik nol Bulukumba atau titik nol Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu spot favorit wisata saat berada di Tanjung Bira. Kawasan ini merupakan tempat wisata baru. Pemerintah Provinsi, Pemprov, Sulawesi Selatan sengaja mempercantik kawasan Pantai Bira, sebagai upaya menarik wisatawan untuk berkunjung ke lokasi itu. Titik nol Bulukumba berada pada pertemuan arus angin barat dan angin timur, serta arus laut dari arah Laut Flores dan Selat Makassar. Berbeda dengan Pantai Tanjung Bira yang menyajikan hamparan pasir putih. Tempat wisata titik nol Bulukumba menyuguhkan pemandangan yang eksotis karena destinasi wisata ini berada di tempat yang cukup tinggi. Tebing ini terbentuk dari hantaman ombak. Titik nol Sulawesi Selatan ini berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Untuk turun ke dasar tebing, pemerintah daerah setempat menyediakan tangga yang dicat warna-warni sehingga yang menjadi daya tarik tersendiri di tempat wisata ini. Waduh, pemandangannya keren gila. Jadi ini tubuhnya nih. Titik nolnya Sulawesi Selatan berada di pemandangannya keren. Belum bisa main. Kita barusan keluar dari titik nol Sulawesi Selatan. Ini kita menuju ke Makassar. Keren spotnya. Sekarang udah jam 11-an kali ya. Kita mau tembusin cuaca cukup cerah hari ini. Kita gas terus sampai ke Makassar. Terima kasih teman-teman Bulukumba sudah nemenin kita. Bismillah. Ini gate-nya nih. Sampai di sini dulu perjalanan gue. Masih banyak kisah-kisah menarik di perjalanan ini karena gue riding lagi menuju ke Jawa bersama beberapa teman. Terus tetap selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor roda tapi di bawah. Oke, terus ikut video kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys. Sampai di sini dulu kisah perjalanan gue. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan berikan komentar pada video ini. Dan semoga informasinya bermanfaat dan videonya menarik untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.